Gudang Garam adalah produsen rokok kretek terkemuka di Indonesia. Rokok kretek identik dengan Indonesia yang merupakan salah satu sentra utama perdagangan rempah di dunia. Didirikan pada 26 Juni 1958 oleh Surya Wonowijoyo di Kediri. Pada akhir tahun 2014, Gudang Garam dengan pangsa pasar rokok dalam negeri sekitar 21,9%, merupakan produsen rokok kretek terkemuka dengan produk-produk yang sudah dikenal luas oleh masyarakat di seluruh Nusantara. Analisis profitabilitas adalah analisis atau rasio perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari pendapatan. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu cara untuk melakukan analisis profitabilitas, yaitu return on asset atau sering disebut ROA. ROA adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya yang menghasilkan laba selama satu periode. Dari grafik ini kita bisa melihat dari tahun 2009 sampai 2018 persentase ROA paling tinggi ada di tahun 2010, yaitu sebesar 13% dengan total aset sebesar 30.741.679 juta. Dengan menghasilkan dari aset tersebut berhasil menghasilkan laba sebesar 4.214.789 juta. Kemudian dari persentase terendah ada di tahun 2013 dengan total aset yang mencapai 50 triliun hanya bisa menghasilkan laba bersih sebesar 4.383.932 juta. Dari tahun 2009 mengalami peningkatan di tahun 2010. Kemudian dari tahun 2010 mengalami penurunan persentase sampai dengan tahun 2013. Kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan sampai tahun 2017, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 3%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis profitabilitas, yaitu bagian margin laba. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu margin laba. Margin laba atau profit margin adalah rasio profitabilitas yang dihitung dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan. Margin laba menunjukkan keuntungan yang diperoleh dari penjualan. Keuntungan ini biasanya dinyatakan dalam hubungannya dengan laba bersih dan laba kotor. Keuntungan itu sendiri dapat ditingkatkan dengan memperoleh pendapatan tambahan atau dengan cara mengurangi biaya. Ketika nilai margin laba tinggi, perusahaan dinilai bekerja dengan baik dari sudut pandang finansial karena menghasilkan laba secara maksimal dan dinilai dapat mengelola keuangan dengan efektif, sehingga akan berpengaruh pada peningkatan harga saham. Dari grafik ini dapat kita lihat persentase margin paling tinggi terjadi pada tahun 2011, yaitu dengan presentasi sebesar 11,8%. Dengan penjualan 41.884.352 juta dengan menghasilkan laba bersih sebesar 4.958.102 juta. Sebaliknya, jika margin laba sebuah perusahaan dinilai rendah, perusahaan tersebut dinilai memiliki profitabilitas yang tidak terlalu aman.
Dari grafik ini dapat kita lihat presentasi margin paling rendah yaitu terjadi pada tahun 2013 dengan persentase 7,9%. Dengan total penjualan 55.436.954 juta dengan menghasilkan laba bersih 4.383.932 juta. Yang mengakibatkan presentasi sangat rendah yaitu dengan total penjualan yang sebesar 55.436.954 juta, namun hanya menghasilkan laba bersih sebesar 4.383.932 juta. Berbanding terbalik dengan tahun 2011. Dengan total penjualannya yang lebih rendah dibandingkan dengan 2013, namun pada tahun 2011 dapat menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi yaitu dengan total 4.958.102 juta. Sekian analisis profitabilitas tentang margin laba yang dapat saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan return on investasi atau ROIC adalah laba atas investasi yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan besaran modal yang ditanam. Artinya ROI berperan penting guna memberikan informasi mengenai ukuran profitabilitas bisnis dengan jelas sehingga segala kegiatan operasional dapat dievaluasi tingkat pengembalian investasinya. Itulah mengapa penting bagi Anda untuk mengetahui cara menghitung ROI secara tepat. Jadi, berdasarkan analisis kelompok kami, yaitu analisis return on investasi periode 10 tahun, yang terbesar ada pada tahun 2011, yaitu sebesar 12,4%, dan yang terendah ada pada tahun 2018 sebesar 8,4%. Pada saat ini, saya akan menjelaskan analisis return on equity. Return on equity adalah salah satu rasio keuangan yang sering digunakan oleh investor untuk menganalisis saham. Rasio ini menunjukkan tingkat efektivitas tim manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba dari dana yang diinvestasikan pemegang saham. Semakin tinggi ROE, semakin besar laba yang dihasilkan dari sejumlah dana yang diinvestasikan sehingga mencerminkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Jadi, berdasarkan hasil analisis kami, untuk analisis return on equity PT Gudang Garam yang tertinggi adalah pada tahun 2011, yaitu sebesar 20,2%, dan yang terendah ada pada tahun 2013 sebesar 14,9%. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya. Yang dimana dalam rasio likuiditas ini kami menggunakan metode current ratio atau rasio lancar, yang perhitungannya menggunakan aset lancar bahagi utang lancar. Jadi berdasarkan analisis rasio likuiditas yang kami lakukan pada perusahaan Gudang Garam untuk periode 10 tahun, pada tahun 2009, perbandingan antara aset lancar dan utang lancarnya yaitu 2:4, 2,46 berbanding 1. Dan untuk pada tahun 2010, 2,70 berbanding 1. Sampai seterusnya pada tahun 2018, 2,6 berbanding 1. Nah, dalam metode ini, seperti yang kita ketahui, rasio likuiditas terbaik perusahaan itu berada pada titik 1
1 lebih atau kurang dari 3. Dari keseluruhan rasio likuiditas yang kami lakukan pada perusahaan gudang garam, dapat kami ambil kesimpulan bahwa semua rasio likuiditas perusahaan gudang garam itu dapat dikatakan baik. Dan di mana yang tertinggi terjadi pada tahun 2010, yaitu 2,70/1, yang dimana aset lancarnya sama dengan 22.908.293 juta. Analisis common size. Analisis common size adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara suatu elemen laporan keuangan tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Analisis common size dilakukan dengan cara merubah angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan laba rugi yang pada umumnya dalam bentuk rupiah atau satuan uang lainnya menjadi persentase berdasarkan angka tertentu. Untuk angka-angka yang ada di neraca, angka dasarnya adalah total aktiva dan dianggap memiliki nilai 100%. Sedangkan untuk laporan laba rugi, penjualan digunakan sebagai angka dasar dan juga bernilai 100%. Penyajian dalam bentuk common size akan mempermudah pembaca menganalisis laporan keuangan dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam neraca atau laporan laba rugi. Informasinya berguna bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan tersebut untuk aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, sekaligus pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Pada saat ini, kelompok kami melakukan analisis pada PT Gudang Garam, yaitu analisis pada pos aktiva, di mana di sini aktiva dianggap memiliki nilai 100%. Jadi, ketika pihak stakeholder seperti investor atau pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi, misalnya mereka membutuhkan informasi pada tahun 2018, di sini aktivanya bernilai 100%. Kemudian pada persediaan, maksudnya adalah pada tahun 2018 55,81% dari aktiva itu adalah persediaan. Kemudian pada kas dan setara kas pada tahun 2018 2,94% aktiva yang dimiliki oleh PT Gudang Garam yaitu adalah kas dan setara kas. Kemudian pada piutang usaha di tahun 2018 maksudnya adalah 2,50% dari aktiva yang dimiliki oleh PT Gudang Garam adalah piutang usaha. Demikian pada akun-akun selanjutnya. Ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan.